Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Neni selaku dosen mata kuliah praktik anatomi fisiologi. Perkenalkan saya Ani Salailatul Fitrani Wijana dengan NIM akhir 019 dari kelas Pitaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan macam-macam dari syaraf kranial. Nah, sebelum kita lanjut nih ke materi yang lebih lanjut tentang syaraf kranial, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu penjelasan dasar mengenai dari macam-macam syaraf kranial. Yang pertama, bagian syaraf kranial adalah olfaktori. Olfaktori ini berfungsi sebagai penciuman. Hidung ya teman-teman, indera penciuman tuh syaraf olfaktori. Lalu yang nomor 2 ada syaraf optikus. Syaraf optikus ini tuh berarti mata atau indera penglihatan. Nah, kita apabila sedang jalan-jalan itu kan sering banget nih ngelihat banyak toko-toko yang menjual kacamata dengan nama tokonya itu optik. Nah, itu diambil dari nama syaraf optik atau yang berperan sebagai indera penglihatan. Lalu yang ketiga, ini ada syaraf okulomotor. Okulomotor itu berfungsi dalam menutup serta membuka kelopak mata. Seperti ini. Untuk menghindari mata kering, menghindari debu, dan gangguan lain. Lalu yang keempat, ini ada syaraf troklearis. Syaraf troklearis ini berfungsi dalam menggerakkan otot mata untuk menggerakkan arah ke atas dan ke bawah. Nah, yang pertama tadi itu kan ada syaraf olfaktori, ini itu sifatnya sensorik. Lalu yang kedua ada syaraf tadi optik itu juga sensorik. Lalu yang ketiga okulomotor. Okulomotor itu motorik dikarenakan secara sadar kita menggerakkan kelopak mata seperti ini. Lalu yang keempat itu troklearis. Troklearis itu adalah arah gerak mata ke atas dan ke bawah, dan itu bersifat motorik. Lalu yang selanjutnya atau yang posisi kelima ada syaraf trigeminus. Syaraf trigeminus itu berarti syaraf wajah dan syaraf rahang. Nah, syaraf trigeminus ini mempunyai dua sifat nih teman-teman, ada sensorik dan juga motorik. Nah, jadi campuran. Nah, mengapa kok sensorik? Dikarenakan syaraf ini tuh berperan dalam pergerakan wajah. Lalu mengapa motorik? Dikarenakan syaraf ini juga membantu pergerakan rahang seperti gerakan mengunyah. Lalu pada syaraf ke-6 itu ada syaraf abducens. Syaraf abducens ini berfungsi dalam arah gerak lateral mata seperti menggerakkan mata ke samping kanan, samping kiri, atau biasanya kita sering mengaplikasikan dengan gerakan melirik. Lalu yang ini tuh sifatnya motorik ya teman-teman. Lalu yang ke-7 ini ada syaraf facial. Nah, syaraf facial itu berperan penuh dalam pergerakan ekspresi wajah seperti menangis, tertawa, bahagia, dan ekspresi wajah yang lainnya. Nah, syaraf facial ini itu sifatnya motorik ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya, yang posisi ke-8 ini ada vestibulocochlearis. Vestibula itu berarti untuk keseimbangan, dan cochlearis itu berfungsi untuk syaraf pendengaran. Nah, kalau ini itu sifatnya all in, penuh di sensorik ya teman-teman. Lalu yang ke-9 ini ada syaraf glossopharyngealis. Nah, syaraf ini itu terdapat pada area lidah dan faring atau tenggorokan atas. Nah, kalau ini ada dua fungsi juga nih teman-teman, ada sensorik dan juga motorik. Nah, mengapa ada dua fungsi? Yang pertama ada fungsi sensorik. Fungsi sensorik dari syaraf gloso ini itu untuk membantu mendeteksi rasa dan juga lidah dan tenggorokan. Nah, untuk yang motorik ini syaraf glossopharyngeal ini itu berfungsi untuk membantu proses menelan. Nah, lalu yang ke-10 ini ada syaraf
vagus. Nah, syaraf vagus ini itu berfungsi atau sebelum berfungsi itu terdapat dulu ya, terdapat di area tenggorokan eksofagus hingga ke organ-organ pencernaan. Nah, kalau syaraf ini itu juga sama nih, punya dua sifat atau campuran, ada sensorik dan motoris. Fungsi yang sensorik itu adalah membantu proses pencernaan dan juga otot pada abdomen. Lalu untuk fungsi motoriknya adalah membantu proses menelan atau penyaluran makanan dari eksofagus. Lalu untuk yang ke-11 ini ada syaraf aksesorius. Syaraf aksesorius itu adalah syaraf yang membantu dalam pergerakan leher serta bahu, seperti gerakan menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, serta mengangkat dan menurunkan bahu. Ini dibantu oleh syaraf apa tadi? Aksesorius. Nah, tentu saja syaraf aksesoris ini itu memiliki sifat motorik. Lalu untuk syaraf terakhir nih adalah syaraf hipoglosal ya teman-teman, bukan hipopotamus. Kalau hipopotamus itu mah binatang. Nah, hipoglosal ini apa? Hipoglosal adalah syaraf lidah. Fungsi dari hipoglosal ini adalah yang pertama, membantu untuk proses menelan serta berbicara. Selain itu, hipoglosal ini juga sepenuhnya memegang penuh atas rasa yang telah kita terima. Nah, tentu saja dari syaraf hipoglosal ini memiliki tipe yaitu motorik. Nah, mungkin sekian dari kesimpulan dasar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk yang selanjutnya nih, kalau ingin menyimak lebih lanjut, lebih dalam, dan tahu nih bentuknya itu masing-masing syaraf itu seperti apa, nah mari kita simak pada penjelasan berikutnya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah bentuk dan struktur dari syaraf kranial sebanyak 12. Yang pertama adalah ini ya teman-teman, ini adalah syaraf olfaktori. Syaraf olfaktori itu bentuknya hampir sama seperti tanduk siput ya, dan sepasang. Nah, syaraf olfaktori ini tuh adalah syaraf sensorik murni, berasal dari reseptor olfaktori di mukosa atau rongga hidung. Serabutnya menembus lamina grifosa atomoidale menuju bulbus olfaktoriosus. Fungsinya menghantarkan impuls penciuman bau ke otak. Lalu yang kedua ada syaraf optikus. Syaraf optikus itu seperti ini ya teman-teman. Komposisinya atau bentuk serta panjangnya lebih pendek dari syaraf olfaktori. Syaraf olfaktori itu tadi yang ini, kalau syaraf optikus itu yang ini ya teman-teman, nomor 2 kita. Nah, syaraf optikus ini adalah sensorik murni, tersusun dari akson sel ganglion retina, membentuk nervus opticus yang menuju chiasma opticum lalu tractus opticus. Fungsinya adalah menghantarkan impuls visual dari retina ke korteks visual di lobus occipital. Lalu yang ketiga, yang di tengah ini, itu namanya okulomotoris, syaraf okulomotoris di sini ya teman-teman. Syaraf motorik dominan dengan komponen parasimpatis, berasal dari mesencephalon, menginervasi sebagian besar otot ekstrinsik bola mata dan membawa serabut parasimpatis ke otot pupil. Fungsinya menggerakkan bola mata, mengangkat kelopak mata, kontriksi pupil, dan akomodasi lensa. Lalu yang keempat ini lebih pendek daripada okulomotoris dan sepasang juga adalah syaraf troklearis, termasuk motorik murni, keluar dari dorsal mesencephalon, menginervasi M obliquus superior. Fungsinya menggerakkan bola mata ke bawah dan lateral, melihat ke bawah saat mata mengarah ke dalam. Lalu yang kelima yang warna biru ini ialah nervus atau syaraf trigeminus. Syaraf trigeminus satu pasang ya teman-teman. Ini adalah syaraf campuran, jadi dia bisa sensorik juga bisa motorik. Terdiri dari 3 cabang utama, yaitu ophthalmicus, maxillaris, dan mandibularis. Untuk sensorik ialah wajah seperti rasa nyeri, suhu, serta sentuhan, mukosa hidung dan mulut, serta untuk motorik adalah refleks untuk mengunyah. Lalu untuk syaraf keenam, ini yang tengah-tengah warna putih, ialah syaraf abducens, ialah syaraf motorik murni, berasal dari pons menginervasi M rectus lateralis. Fungsinya untuk menggerakkan bola mata ke arah lateral atau abduksi.
jadi kayak gerakan melirik gitu. Lalu yang ke-7 ini yang warna hijau itu pasang ya. Ini namanya syaraf facialis. Nah, seperti namanya facial, kalau kita biasanya pakai facial wash pas di mandi gitu. Nah, syaraf facial ini berarti syaraf wajah. Syaraf campuran dengan komponen parasimpatis dan berasal dari pons. Fungsinya itu untuk otot ekspresi, seperti ekspresi wajah, sedih, senang, dan lain sebagainya. Lalu juga sebagai sekresi kelenjar lakrimal dan saliva, submandibularis dan sublingual, serta pengecapan pada 2/3 anterior lidah. Lalu pada nomor 8 yang di bawahnya dari syaraf facialis ini yang warna agak muda, pink muda, satu pasang juga, ini namanya syaraf vestibulocochlearis, yaitu nomor 8. Termasuk syaraf sensorik murni, terdiri dari 2 bagian, yaitu vestibular dan cochlear. Vestibular itu berarti keseimbangan dan cochlear itu pendengaran. Berasal dari telinga dalam menuju batang otak. Berfungsi pada bagian cochlear itu pendengaran dan vestibular itu untuk keseimbangan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu yang pada nomor 9 yang seperti jamur ini teman-teman, ada geragi-geraginya di bawah, itu adalah syaraf glosofaringeal, yaitu syaraf campuran, jadi bisa motorik dan sensorik, berasal dari medula oblongata. Fungsinya adalah untuk pengecapan pada 1/3 posterior lidah, lalu refleks menelan, sekresi kelenjar parotis, serta sensorik dari faring. Lalu yang nomor 10, ini ya teman-teman, yang warna hijau mint, lebih oval, itu namanya vagus, syaraf vagus, yaitu syaraf campuran juga dengan dominasi parasimpatis, berasal dari medula oblongata dan memanjang ke toraks serta abdomen. Berfungsi untuk mengatur fungsi organ seperti jantung, paru, saluran cerna. Lalu untuk motoriknya itu faring dan lari seperti berbicara dan menelan, serta sensorik visceral. Lalu pada nomor 11 adalah aksesoriosus, syaraf aksesoriosus yang besar nih ya teman-teman. Seperti kalau menurut saya jepitan rambut. Satu pasang juga yang warna biru yang memanjang. Nah, syaraf aksesoriosus ini termasuk syaraf motorik. Terdiri dari akar kranial dan spinal. Menginervasi M. sternocleidomastoideus dan M. trapezius. Fungsinya untuk menggerakkan kepala seperti gerakan rotasi dan mengangkat bahu. Biasanya ini berperan penuh dalam leher ya, syaraf leher. Lalu untuk yang terakhir, yang kecil di tengah-tengah seperti akar pohon yang warna ungu atau nila, ini namanya syaraf hipoglosus atau syaraf ke-12 dari syaraf kranial. Ini adalah motorik murni, berasal dari medula oblongata, berfungsi untuk menginervasi otot intrinsik dan ekstrinsik lidah, berperan dalam artikulasi dan menelan atau biasa juga disebut dengan syaraf lidah. Maaf tadi agak melewat, maksudnya syaraf yang ini ya teman-teman. Nah, cukup sekian dari penjelasan bentuk-bentuk serta struktur dari syaraf kranial sebanyak 12. Untuk yang selanjutnya adalah saya ingin menambahkan pembahasan mengenai penyakit dari Bell palsy yang ada hubungannya dengan syaraf kranial ini ya teman-teman. Satu aja nih, soalnya takut durasinya kelamaan. Nah, jadi Bell palsy itu sendiri adalah kelumpuhan perifer akut yang mengenai satu sisi wajah akibat gangguan pada nervus facialis pada syaraf kranial nomor 7. Tadi syaraf kranial nomor 7 apa teman-teman? Ya, betul. Syaraf kranial nomor 7 adalah facialis ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang warna hijau ini ya teman-teman. Nah, jadi setelah mengalami kelumpuhan nih di salah satu syaraf kranial itu yakni facial. Nah,
Kondisi ini itu bersifat lower motor neuron dan terjadi mendadak biasanya, dan paling sering idiopatik, meskipun banyak dikaitkan dengan reaktivasi virus seperti herpes simplex virus tipe 1. Nah, untuk mengidentifikasi dari penyakit Bell's palsy ini, biasanya itu cepat, dalam 24-72 jam. Tanda khasnya itu kelemahan seluruh sisi wajah unilateral, termasuk otot dahi. Nah, ini kan normalnya nih. Nah, ini yang sudah terkena Bell's palsy, teman-teman. Jadi, kayak kejadiannya itu mendadak dan tiba-tiba hilang kontrol aja, tiba-tiba kelopak matanya menutup atau mencong istilahnya. Nah, biasanya pasien dengan Bell's palsy ini tidak mampu untuk mengangkat alis, mengerutkan dahi, menutup mata rapat, dan tersenyum simetris, atau sudut mulutnya itu turun di sisi yang sakit. Jadi kayak mati atau lumpuh setengah gitu, teman-teman. Nah, untuk gejala tambahannya itu seperti hiperakusis, sensitif terhadap suara, penurunan produksi air mata, gangguan pengecapan, serta nyeri ringan di belakang telinga. Diagnosisnya itu bersifat klinis berdasarkan pemeriksaan syaraf kranial. Pembeda utama adalah stroke. Pada stroke, dahi biasanya masih bisa bergerak karena inervasi bilateral dari korteks. Pada Bell's palsy, dahi ikut lumpuh karena lesi perifer. Nah, karena syaraf yang terkena adalah syaraf facialis, jadi syaraf facialis itu memiliki fungsi motorik, yaitu untuk ekspresi wajah, sensorik untuk pengecapan lidah, dan parasimpatis untuk kelenjar lakrimal dan saliva. Gangguan ini terjadi karena inflamasi dan edema nervus facialis di dalam kanalis facialis, tulang temporal, ruang yang sempit menyebabkan kompresi saraf dan gangguan hantaran impuls sehingga menyebabkan kelumpuhan otot wajah. Penyebab paling umum itu seperti reaktivasi virus yang memicu peradangan lokal. Faktor risiko meliputi kehamilan trimester 3, diabetes, dan infeksi saluran napas atas. Untuk saran dari penata laksanaan dan edukasi bagi orang yang terkena penyakit Bell's palsy, yaitu yang pertama ada terapi farmakologis kortikosteroid dalam 72 jam pertama untuk mengurangi inflamasi. Antivirus dapat dipertimbangkan bila dicurigai etiologi viral kuat. Lalu bisa juga dengan perawatan mata, latihan otot wajah, dan jadi intinya ya teman-teman, Bell's palsy ini itu gangguan akut pada nervus facialis atau syaraf facial tadi yang pada urutan nomor 7 dikarenakan akibat inflamasi, sering terkait dengan reaktivasi virus yang menyebabkan kelumpuhan perifer seluruh sisi wajah unilateral dengan tata laksana utama kortikosteroid ini dan perlindungan mata. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan syaraf kranial serta Bell's palsy atau salah satu penyakit atau gangguan yang menyerang syaraf kranial ya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan informasi dan kesalahan penyampaian informasi. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.